Setiap pembelian Toyota barunya melalui Erwin, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang masih info-info seputar otomotif. Ini saya berkunjung ke salah satu showroom Toyota, dan tepatnya kita lagi berada di salah satu showroom Toyota yang terbesar di Asia Tenggara ya. Apalagi kalau bukan Auto 2000 Sudirman Menara Astra. Nah, jadi di sini tuh unik banget showroomnya. Selain mewah banget, di sini juga kelihatan nggak showroom gitu, tapi kelihatan kayak galeri ya. Selain mobil-mobil yang di display itu sangat banyak lengkap, di sini juga mendapatkan pemandangan-pemandangan yang luar biasa, yang kayak galeri gitu. Jadi ngerasa datang ke sini tuh kayak galeri, bukan kayak datang ke showroom. Nah, di samping kita di sini juga ada Mas Erwin nih, salah satu sales senior marketing di sini. Nah, mungkin Mas Erwin biar teman-teman pada kenal, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Adipras. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Erwin dari Auto 2000 Sudirman Menara Astra. Apabila Bapak Ibu lagi cari promo Toyota, dapat menghubungi Erwin di 08788 9611444. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin berkunjung di showroom kami, alamat showroom kami ada di Gedung Menara Astra lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5 dan 6, Jakarta Pusat. Nah, bagi Bapak Ibu yang lagi cari mobil Toyota, Erwin udah siapin nih promo-promo menarik dan promo spesial. Yang pertama, untuk pembelian cash ataupun kredit, Erwin akan kasih diskon menarik, diskon spesial, dan kita nego sampai deal. Yang kedua, ada promo DP ringan mulai dari 10%. Contohnya mobil di samping kita ada Toyota Avanza, DP mulai dari 20 jutaan aja. Lalu saya juga punya Toyota Rush dan Toyota Veloz, DP cuma 30 jutaan aja. Dan kita punya Toyota Agya, Toyota Calya, DP mulai cuma 10 jutaan aja. Dan kita punya produk terbaru adalah Yaris Cross, DP mulai cuma 40 jutaan aja. Nah, yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan mulai dari 3 jutaan aja. Bapak dan Ibu sudah bisa punya kendaraan Toyota baru dari kita. Bahkan untuk karyawan Astra Group, kita punya paket angsuran mulai dari 1,5 jutaan aja. Untuk promo yang keempat, kita punya rate bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-8 tahun. Selain itu, khusus pembelian Toyota Avanza, Toyota Rush, Toyota Race, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan asuransi gratis selama 2 tahun. Bahkan untuk Toyota Veloz, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan asuransi gratis selama 3 tahun. Lalu yang kelima, kita punya program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Toyota baru, dapat menghubungi Erwin aja. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu clearing showroom lagi, karena kita pastikan mobil lama Bapak dan Ibu mendapatkan penawaran terbaik di sini. Dan untuk pembelian mobil barunya, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon tambahan apabila melakukan tukar tambah di sini. Yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa, oli, dan part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis lagi, karena biaya servisnya kita udah gratiskan. Dan ini berlaku di semua bengkel resmi Toyota di Indonesia. Yang ketujuh, kita punya layanan darurat 24 jam gratis selama 5 tahun. Jadi, apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala-kendala dengan kendaraannya, dapat langsung menghubungi kami, dan tim kami akan segera membantu Bapak dan Ibu di jalan. Dan yang terakhir, setiap pembelian Toyota barunya melalui Erwin, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi.
Dan apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan test drive, bisa langsung menghubungi Erwin. Erwin akan siapkan unitnya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak mempunyai waktu luang untuk ke showroom, Erwin akan membawakan test drive-nya langsung ke kantor Ibu dan Bapak. Nah, kali ini kita bareng Mas Erwin dari Auto 2000 Sudirman Menara Astra, dan tadi juga langsung disampaikan semua promo-promonya, banyak banget, menarik semuanya. Bahkan setiap pembelian mobil Toyota khusus melalui Mas Erwin itu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money tanpa diundi, yang mungkin ini tidak ada di sales-sales lain juga gitu ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota nggak usah ragu lagi, bisa langsung hubungin Mas Erwin, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini nanti kita akan sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita akan membongkar Toyota All New Avanza 2024 ya. Tapi sebenarnya bukan yang di samping kita ini ya. Kita akan membongkar unit Avanza tipe G yang spesial ya. Dan ini hanya dijual di Auto 2000, yaitu All New Avanza tipe G Luxury 2024. Nah, kira-kira Luxury ini apa bedanya dan apa saja perbedaannya, plus seperti apa fitur-fitur lengkapnya? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota All New Avanza ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya aja, kita sudah lampirkan harga lengkap Toyota di bulan ini. Kita mulai bongkar ya, Toyota All New Avanza G CVT yang luxury ya. Apa bedanya kita lihat di sini ya. Dari tampilan lampunya ini sama persis. Jadi untuk lampu utamanya sudah LED multi reflektor ya. Untuk lampu sejanya juga LED, lampu sennya juga sudah LED, dan di bawah juga ada fog lampnya juga sama dengan yang biasa ya, masih bola halogen dengan housing berwarna black dove. Dan perbedaannya ada di bagian ornamen grillnya ya. Jadi di sini grillnya modelnya trapezoidal berbentuk garis-garis horizontal warna black dove. Tapi yang luxury dia ada tambahan garnish list berwarna chrome ya di kanan kirinya. Jadi kelihatan elegan. Ditambah lagi di bagian atasnya juga ada aksen-aksen chrome juga gitu ya. Dengan logo Toyota berwarna chrome di bagian tengahnya. Lalu untuk bumper bawahnya ini sama persis ya warnanya gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Avanza 1,5 G CVT Luxury 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Toyota All New Avanza G Luxury ini tidak beda dengan yang G standar ya. Jadi sama, yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini Toyota All New Avanza G Luxury ini dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Kita lihat dari kaki-kakinya untuk All New Avanza G Luxury ini juga sama dengan G standarnya, dilengkapi dengan velg R16 warna two-tone polish ya, dengan profil ban di 195/60. Rem depannya di sini sudah cakram, tentunya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan hill start assist ya. Dan kita lihat di sini perbedaan dari samping. Untuk yang Luxury dia mendapatkan set body molding berwarna silver glossy ya. Jadi menimbulkan kesan elegan atau sporty dari sampingnya ya. Kalau warnanya hitam mungkin akan lebih kelihatan gitu ya. Dan di sini kita lihat ada emblem dual VVT-i juga berwarna chrome. Lalu untuk spionnya ini covernya sudah warna body ya, lengkap dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, dan sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga. Di atas kacanya juga mendapatkan talang air depan belakang ya. Untuk handle pintunya model tarik warna body sama, dan sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya di sini juga model tarik warna body, dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, dan menariknya ini untuk roda belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Avanza 15 G CVT Luxury 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas ini dilengkapi juga dengan shark fin antena sama dengan yang G biasa. Begitu pula dengan bagian atasnya juga nggak ada roof tambahan ya. Jadi hanya ada bodi menonjol gitu ya. Jadi tampak elegan dengan tambahan spoiler di kanan kirinya berwarna black dove ya. Dan kacanya pun masih standar juga sama kayak yang G biasa. Dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu di tengah di sini hanya ada emblem logo Toyota berwarna chrome aja ya. Tidak ada aksesoris lain. Kemudian di bawahnya sudah dilengkapi dengan kamera belakang sama dengan yang G biasa juga.
Lampunya juga tidak ada perbedaan, secara model juga sama. Untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan mundurnya semuanya sudah LED ya, sama kayak yang G biasa. Dan di bawah lampu sebelah kanan, emblemnya juga sama ya, 1.5G, dan di kiri ada emblem Avanza berwarna chrome. Jadi tidak ada emblem luxury-nya juga gitu ya, sama dengan yang G standar. Di bumper tengahnya juga ada 2 sensor parkir. Jadi selain ada kamera tadi, ada 2 sensor juga, plus di bumper bawahnya ini ada 2 lampu reflektor kanan kiri dengan housing berwarna black dove yang cukup sporty. Jadi dari eksterior belakangnya ini tidak ada perbedaan dari yang G tipe biasanya. Untuk kuncinya juga tidak ada perbedaan, jadi sama-sama keyless atau smart key kayak gini ya. Jadi modelnya remote, ada logo Toyota, ini tombol untuk mengunci juga. Dan ada tombol unlock juga ya. Saat kita kunci, di sini spionnya langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock juga langsung membuka otomatis. Jadi sudah connect dengan remote-nya juga. Jadi teman-teman, karena ini sudah keyless, teman-teman kalau mau buka ini nggak perlu kita keluarin kunci gitu ya. Cukup kita kantongin. Di sini ada garis 2. Kalau kita scan, ini kita sudah bisa mengunci. Atau kalau kita mau buka, scan lagi aja jari kita. Nah, ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk door trim depannya ini juga tidak ada perbedaan dari yang tipe non-luxury-nya ya. Didominasi warna hitam, ada warna coklat-coklat di bagian atas dengan handle pintu yang sudah dilapis chrome juga gitu ya. Kemudian untuk armrestnya juga belum ada lapisan soft touch, jadi masih banar plastik warna hitam. Ada laci kecil di sini, ada list warna silver, lengkap dengan tombol-tombol pengaturan power window, kemudian ada tombol untuk pengaturan untuk spionnya juga ya, termasuk untuk melipat spion. Dan di bawah dia juga ada speaker, ada 2 cup holder, dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali ya dari yang tipe G biasanya. Didominasi warna hitam dan sedikit warna coklat-coklat di tengahnya. Ada bagian tweeter juga di pojokan kanannya ini ya. Kemudian ada list warna silver juga di kisi AC-nya. Ada tempat penyimpanan terbuka di sini. Lalu di sini juga ada tombol VSC juga ya, dan di bawah juga ada laci terbuka kecil. Dan untuk ban joknya juga tidak ada perbedaan, sama persis bahan fabric dengan motif-motif warna coklat di bagian tengahnya. Dan kita lihat untuk pengaturan sandarannya di sini juga masih manual, untuk pengaturan ketinggian joknya juga masih manual, dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual juga. Untuk model setirnya juga sama kayak yang non luxury juga ya, belum dilapis kulit. Kanan kirinya ada aksenal warna silver, di bawahnya juga ada warna silvernya, di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan di sini ada tombol trip juga, di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch controlnya ya. Jadi untuk head unit audionya bisa diatur dari sini, lengkap dengan untuk mengangkat telepon juga. Dan untuk setirnya ini juga sama, bisa naik turun dan juga sudah bisa maju mundur juga ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik. Dan di bagian belakang setir juga standar, ada salah satu lampu-lampunya, dan di kirinya dia ada salah satu menggunakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin karena sudah smart bottom, jadi kita injek kopling ya kalau manual, atau kalau maticnya injek rem ya. Kita tekan tombolnya ada di tengah, kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan speedometernya juga sama persis dari yang tipe standar non luxury-nya. Jadi modelnya masih analog kayak gini ya. Di kirinya ada RPM, di kanannya ada kecepatannya, dan di tengahnya ada MID yang sudah full TFT kayak gini ya, termasuk ada auto trip-nya dan keterangan untuk pintu-pintu terbuka, kemudian BBM gitu ya, standar untuk info-info seputar perjalanan gitu ya. Untuk head unit tengahnya juga sama ya, modelnya sama, ukurannya sama, floating kayak gini, dan fitur-fiturnya juga sama ya. Ada radio di sini. Lalu ada tailing juga, jadi belum ada Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk mirroring ke handphone itu pakai aplikasi tailing jadinya ya, hanya bisa di Android aja. Kemudian bisa koneksi ke Bluetooth, USB juga gitu ya. Jadi masih standar. Dan kalau dirubah ke R, untuk Avanza Luxury dia juga hanya dilengkapi dengan kamera belakang aja, jadi belum ada kamera 360-nya. Dan di bawahnya ini untuk sisi AC-nya juga sama, jadi ada aksen-aksen warna silver lengkap dengan tombol menyalakan lampu hazardnya. Dan di bagian bawahnya untuk pengaturan AC-nya sudah digital ya, modelnya tombol-tombol kayak gini. Ada untuk pengaturan kipas di kanan, di kirinya dia untuk suhunya, ada pilihan untuk rotasi udaranya dan pilihan max pull juga. Tapi untuk arah semburannya juga hanya ke badan aja, tidak ada pengaturan untuk ke arah kakinya. Dan secara keseluruhan ini sebenarnya kalau kita bicara dengan dashboardnya, ini sama persis dari yang non luxury juga, tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian di bagian bawah juga ada laci terbuka ya, dan menariknya juga tetap dilengkapi dengan satu port USB, jadi kalau mengecas juga bisa dari sini juga.
Untuk tuas transmisi manualnya seperti ini ya, 5 percepatan, di bawahnya di sini sudah dibungkus kulit dan ada aksen warna chrome juga serta ada warna karbon, dan di kanan kirinya juga ada list warna silver yang memanjang dari bawah sampai ke atas, jadi kelihatan sedikit tambah elegan gitu jadinya ya. Untuk rem tangannya model tarik ya, dan tombolnya dia warna chrome, di bawahnya di sini ada tempat penyimpanan kecil-kecil untuk koin-koin masih bisa ya. Lalu di sini dia ada power outlet. Jadi kalau ngecas selain tadi ada port USB, ada port outlet juga, dan di sini juga ada konsol box. Ini belum dilapis kulit ya, dan kalau dibuka juga sama kayak yang tipe G biasa. Modelnya nggak kotak, modelnya seperti ini, jadi nggak terlalu besar, tapi ya tetap lumayan ya, masih ada konsol box, bisa untuk sandaran tangan atau untuk menyimpan barang-barang kecil. Kemudian di depan sini dia juga ada laci utamanya, cukup besar untuk penyimpanan ya. Di atasnya juga ada laci terbuka dengan motif-motif diamond ya. Kemudian di sini di finishing warna coklat sampai ke kiri, dan di kirinya juga di sini ada tempat cup holder ya, tapi bisa disimpan ini jadi praktis. Dan untuk isi AC-nya juga ada list warna silver, kemudian ada airbag juga untuk penumpang depan, jadi sudah dual airbag, plus di pojokan dia juga ada speaker tambahan atau tweeter juga. Di bagian atas di sini ada sun visor standar ya, lengkap dengan kaca, belum bisa buka tutup. Di sini juga ada pegangan tangan retract. Lalu di bagian tengah dia ada lampu cabinnya ya, ini warna kuning, lengkap dengan pilihan koneksi ke pintu, kalau ada terbuka dia bisa nyala secara otomatis. Lalu di sini juga ada spion dalamnya masih standar, dan untuk sun visornya di bagian driver ini tidak ada kaca dan lampunya. Kemudian untuk seat beltnya di sini juga sama ya, 3 titik penguncian kanan kiri sudah pro tensioner dan frost limiter, tidak ada perbedaan. Di atas jok juga ada headrest 2 kanan kiri yang sudah adjustable juga, dan untuk bahan joknya belum dilapis kulit juga gitu ya. Dan di bawah dia juga ada 1 apar dan 1 set karpet alas dengan emblem Avanza. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini juga sama dengan depannya, didominasi warna hitam, bahkan tidak ada coklatnya ya di bagian atas, dengan handle pintu yang dilapis chrome juga ya. Armrestnya juga masih hard plastik warna hitam, ada laci kecil, list warna silver juga di sini, dan ada tombol power window juga, serta ada cup holder di bagian atasnya. Dan di bawah dia juga ada speaker, ada cup holder, dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Avanza G Luxury ya. Secara ruang keduanya juga tidak ada perbedaan tentunya ya. Dari lutut saya ke depan kurang lebih jaraknya seperti ini. Di bagian atas juga masih cukup lumayan nyaman karena cukup tinggi, 10 jari lebih. Kemudian dan kanan kirinya juga ada pegangan tangan ya, sudah retract. Ada AC double blowernya juga di atas sini ya, dengan pengaturan di tengahnya, dan ada lampu cabin juga berwarna kuning di sini ya. Kemudian di sini juga ada seat belt, 3 titik penguncian semuanya ya, termasuk untuk penumpang tengahnya kalau ada juga 3 titik penguncian dari atas sini. Kemudian di atas jok juga ada headrest 3 juga yang sudah adjustable semuanya, dan ini juga bisa dijadikan armrest juga di sini ya. Jadi kalau teman-teman lagi berdua atau sendiri tentunya akan lebih nyaman. Dan dia juga ada isofix juga di sini ya. Dan kelebihan dari all new Avanza baik tipe G atau G Luxury ini, dia bisa dijadikan long sofa mode nih. Jadi kalau teman-teman pengen istirahat gitu ya, tentunya akan sangat nyaman gitu. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada kantong-kantong ya, semuanya. Kemudian di baling bawahnya di sini juga ada 2 port USB lagi. Jadi teman-teman kalau mau ngecas tinggal modal kabel aja di bawah sini. Sekarang kita masuk ke baris. Ya, ini juga cukup simple, jadi sekali jebretan aja, ini sudah bisa terlipat full kayak gini ya. Oke, kita masuk. Nah, di baris ketiganya juga sama dengan depannya ya, jadi untuk di sini, dia juga sudah ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable, ada 2 gitu ya. Kemudian ada seat belt juga dengan 3 titik penguncian kanan kiri. Kemudian kanan kirinya juga ada tempat penyimpanan terbuka juga ya. Di atasnya juga ada laci-laci tipis untuk naruh handphone gitu mungkin ya. Dan di kanan dia juga ada power outlet. Tapi di bagian baris ketiganya ini juga nggak ada pegangan tangan kayak yang G biasa juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi juga masih manual, sama persis, tapi di sini kelihatan ya. Jadi bedanya kalau teman-teman beli yang luxury, teman-teman mendapatkan cargo net kayak gini ya, yang nggak ada di
Avanza G yang standarnya. Dan ini kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih luas, ini juga bisa dilipat jok baris ketiganya, pelipatannya bisa setengah-setengah kayak gini kalau masih ada penumpang satu, atau kalau perlu yang besar dan kosong dua-duanya bisa dilipat lagi dua-duanya kayak gini. Dan ini menariknya sudah rata dengan lantai, jadi mendapatkan bagasi yang cukup besar. Lalu yang menarik di sebelah kiri, di sini juga dia ada penerangan berwarna kuning, ada tempat penyimpanan terbuka juga. Dan menariknya lagi kalau kita angkat karpetnya, ini juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, box-box kayak gini cukup besar, bisa untuk naruh toolkit kayak gini ya, ada dongkrak dan toolkit standar, plus bisa untuk barang-barang kecil lainnya juga ya. Jadi untuk di bagian bagasi, bedanya untuk yang luxury sudah mendapatkan cargo net seperti ini. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari all new Avanza G Luxury 2024 ya. Jadi untuk yang tipe luxury hanya ada beberapa penambahan fitur atau beberapa aksesoris yang tadi teman-teman sudah lihat sendiri. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana? Lebih worth it atau malah worth it yang tipe standarnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah ya. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Avanza ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan. Di sini sudah ada Mas Erwin, bisa langsung dihubungi nomornya di bawah. Yang mau konsultasi hitungan kredit ataupun mau minta diskon ataupun mau test drive, langsung janjian aja sama Mas Erwin, hubungi nomor yang ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, saya Erwin, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.